Halo, halo, halo. Selamat datang di Relasi. Bagi kamu yang baru pertama kali mendengar, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Tita. Di sini aku siap berbagi cerita, tentunya masih di podcast kesayangan kamu semua. Kisah inspirasi kamu, aku dan kita. Buat kamu yang semuanya mau diundang dan sharing tentang kisah hidupnya dalam Relasi Podcast, bisa langsung mengirim kisah inspirasi kamu via Instagram @hai.tita. Walau sore hari ini turun hujan membasahi bumi, namun tidak menyurutkan penantian kamu untuk menanti obrolan podcast ini. Tentu saja masih seperti biasanya, Tita bakalan nemenin waktu luang kamu dengan cerita-cerita inspirasi terkait kisah kehidupan. Podcast kali ini akan membicarakan kisah inspiratif dari narasumber kita, yaitu Karin. Halo, apa kabar Kak Karin? Iya, halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik banget ya. Nah, aku mau bertanya-tanya nih. Sekarang Kak Karin kan udah beda banget ya sama dulu ya. Nah, apa sih yang membuat Kak Karin tuh kemudian sekarang tuh berhijab? Padahal dulu aku lihat feed Instagram Kak Karin itu wah banget, kayak kelihatannya tuh wah keren banget gitu. Jadi aku cerita dikit ya, aku tuh Ya. dulu kan sempat ke Bali ya, terus aku tuh pulang ke Jawa. Nah, pulang ke Jawa itu karena aku ada masalah gitu loh Kak di Bali. Nah, alhamdulillahnya itu sampai ke Jawa tuh aku tuh dilancarkan, dimudahkan dalam segala urusannya gitu loh Kak. Nah, aku tuh sampai kepikiran apa ini ya waktunya aku untuk bertobat gitu loh, untuk kembali ke jalan yang benar gitu Kak. Berarti kakak itu percaya kalau di balik lancarnya urusan kakak itu ada campur tangan dari Tuhan gitu ya. Iya. Terus kakak itu mencoba untuk memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik lagi, seperti itu ya Kak. Iya benar Kak. Nah, untuk selain alasan tersebut, ada nggak sih alasan yang mendorong kakak itu yang kemudian sekarang tuh berhijab? Kalau alasan tertentu tuh enggak ya, tapi cuma entah kenapa Allah tuh kasih jalan gitu loh Kak, mempermudah jalanku untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar, untuk menutup diri aku, untuk menjadi manusia yang lebih baik gitu. Karena kan aku tadinya udah sempat aku ceritain kan pernah punya masalah, terus tiba-tiba dilancarkan aja sampai ke sini. Akhirnya ya. Nah, sekarang tuh kan sekarang udah seperti ini ya kakak ya, udah berhijab, udah menjadi sangat tertutup kayak seperti itu, bukan yang dulu lagi. Nah, itu uh, apa sih awal mula, ceritain dong awal mula kakak itu kemudian berhijab itu pas gimana gitu. Kalau aku sendiri tuh awalnya tuh diajak ibu keluar gitu loh Kak. Nah, waktu itu kan aku masih punya pakaian yang pendek-pendek gitu Kak. Nggak sama sekali aku nggak punya hijab. Terus aku ke kamar ibu aku kan, tiba-tiba ada hijab yang instan itu loh Kak, yang tinggal langsung pakai kan. Oh, yang karena berarti nggak ribet gitu iya, ya? karena aku pun pakai jarum pun nggak bisa kan, pakai peniti. Soalnya belum ada pengalaman dari Iya, sama sekali sebelumnya kan. gitu Karena kan. aku tadinya kan terbuka banget Iya, Kak. iya, iya. Jadinya ya udahlah aku pakai, aku coba nih, bener-bener aku pakai. Kebetulan waktu itu aku juga pakai kardi kan, mau keluar gitu. Terus tiba-tiba ibuku datang nih, terus kamu kenapa tiba-tiba pengen pakai hijab? Terus aku Pasti pengen heran aja. dong Iya, ya, bener. pertama. Kayak heran banget loh, kok ibu aku kayak seneng gitu loh lihat Seneng. aku pakai hijab. Wah, kamu iya. kayak lebih cantik, lebih terlihat kayak anggun gitu loh. Berarti dari sebelumnya itu ibu kamu itu emang pengennya kamu seperti ini. Iya bener, kayak ya semua orang pasti mengharapkan Akhirnya ya, gitu. alhamdulillah. Nah, selain itu pasti kamu kan berhijab itu kan keluar gitu kan dari ruangan. Nah, itu selain ibu kamu itu ada nggak sih orang yang terlintas kemudian kaget kayak lah kok sekarang berhijab padahal dulu aja kayak gini gitu, ada nggak sih kayak gitu? Teman kamu apa siapa gitu? Kalau dari aku tuh yang namanya seseorang berubah tuh pasti ada komentar ya, ada komentar. entah itu positif, entah itu negatif. Karena itu tuh pasti banyak gitu loh, ada plus minusnya. Nah itu tuh
kalau dari aku alhamdulillah tuh ada positifnya gitu loh, teman-teman tuh tetap mendukung aku pakai hijab. Ibuku lagi, orang tua aku tuh orang tua tuh senang pasti banget gitu loh, aku udah mulai terbuka pintu hatinya, terbuka untuk menutup diri untuk menjadi manusia yang lebih Iya, baik. benar banget. Apalagi temanku juga dukung, walaupun awalnya tuh kaget banget, wah gila kenapa jadi kayak gini sekarang. Oh iya, Tapi ya namanya temen Pasti, juga ada yang iya suka, sih, yang benar. enggak, tetap ada yang berpikiran negatif juga. Ngapain sih ya, paling cuma buat apa tren-tren doang atau buat pansos Iya, kayak iya. sekarang kakak kan aku lihat kakak ini endorse juga Iya, kan iya. produk-produk yang sudah terkenal seperti itu. Nah selain itu nih kak, mohon maaf ya, nah maksud aku tanya gini tuh, kakak itu berhijab itu emang benar-benar mau berhijab selamanya atau mau copot lagi atau bagaimana gitu kak? Kalau dari aku kan Ada niat nggak sih mau copot hijab enggak lagi? sih, kalau dari aku tuh kalau udah berhijab sekali tuh ya insya Allah aku bakal lakuin itu, walaupun Alhamdulillah. sebelumnya kan benar-benar terbuka Iya. kan, dan aku tuh nggak mau yang kayak lepas copot kayak masih pasang copot kerudung gitu Iya, loh. benar-benar. Nggak mau yang kayak gitu, pengen konsisten pakai kerudung terus, kayak nggak mau kayak itu kayak mempermainkan gitu kan. Iya, mempermain. Karena Islam Benar. pun juga menyarankan untuk wanita muslim itu iya, harusnya berhijab. Iya, benar banget. gitu. Nah selain itu tuh ada gak sih kayak misalnya kakak itu pernah melihat apa konten atau apa gitu yang melihat kalau wanita berhijab tuh lebih terhormat daripada, pernah gak sih? Kalau aku sebelumnya nih kan, sebelum aku terketuk pintu hatinya untuk bertobat, Iya. itu aku pernah lihat suatu film gitu ya kak. Dan filmnya itu tuh menurutku bagus banget, dan itu Memotivasi. iya benar, motivasi aku buat Iya. kapan nih sesegera mungkin aku menutup gitu kan. Yaitu kayak film itu tuh kayak ada wanita sama laki-laki, Iya. laki-laki itu tanya kan pak, kamu kenapa pakai hijab? Terus dia tuh memperagakannya dengan dia tuh melempar permen gitu kak, tapi permennya udah yang pertama tuh udah dibuka. Iya, terus dia lempar, terus wanita tuh bilang coba kamu ambil lalu makan permen itu. Laki-laki tuh cuma terdiam gitu loh kak, kan Iya, otomatis udah kotor. iya kan, nggak mau kan. Terus yang kedua, permennya masih utuh nih, terus habis itu dilempar. Masih dalam kemasan. Iya, masih dalam kemasan, terus dilempar sama wanita itu. Terus wanita tuh bilang coba ambil. Laki-laki itu ambil, kemudian coba dimakan, ya dia tetap dimakan gitu kan. Dan itu tuh kayak peribahasan kayak gimana ya, kalau perempuan yang udah terbuka itu udah iya, yang maksudnya kayak sebaik mungkin tuh tertutup dan lebih baik tuh untuk menutup diri Iya, gitu loh benar kak. Jangan banget. sampai yang terbuka. Kalau terbuka tuh kelihatan nggak baik di mata, ada kayak kotor. Iya, gitu. benar. Nah terus tuh habis nonton film itu kan, itu menurut kakak memotivasi banget. Nah habis nonton film itu kakak udah langsung berhijab apa masih ragu tuh? Nah itu masih ragu kan, karena Oh. itu cuma kayak memotivasi aja gitu loh. Memotivasi sementara kayak Iya. belum ada niat banget. Belum ada dari hati, cuma motivasi Iya, kepikiran gitu benar. loh, kayak Iya, di iya. pikiran doang, nggak sampai hati gitu Iya, Pak. benar. Karena Cuma mikir logika, oh iya benar-benar iya, kayak iya, gitu ya kan Kak. kalau dilihat oh iya benar juga, kayak nggak sampai terketuk hatinya gitu loh. Baru sampai kemarin ada suatu itu, dan Allah mempermudah, nah itu baru Alhamdulillah. terketuk gitu. Nah terus sekarang udah berhijab nih, apakah karir kakak itu masih berjalan lancar atau bagaimana nih? Kalau dari aku ya otomatis agak berkurang ya kak, karena yang dulunya aku terbuka kan otomatis banyak iklan sembarang bisa Iya. endorse aku, Endorse, bisa pakai model aku kan. Iya, Sekarang benar aku banget. berhijab, jadi aku pilih-pilih gitu loh kak. Oh iya. Untuk apa, iklan narik aku juga milih-milih yang sekiranya aku bisa menutup Iya, diri gitu. iya. Yang nggak menuntut kamu untuk membuka hijab gitu karena ya. kan aku juga udah Iya, benar berkomitmen banget. dari awal buat tetap pakai hijab Iya. gitu. Nah berarti banyak banget yang mendukung kamu ya. Terus salah satunya itu ibu kamu yang membuat kamu itu terdorong untuk menjadi orang yang lebih baik dan istiqomah selalu memakai hijab seperti itu ya kak. Nah
setelah ini kita akan bacain komentar nih terkait postingan kakak yang udah berubah nih, yang udah beda lagi, udah nggak kayak dulu lagi. Nah pasti banyak dong netizen, nggak semua netizen itu berkomentar positif ya pastinya ya. Pasti kita ada di hidup ini, di dunia ini pasti ada orang yang nggak suka sama kita, itu pasti ada. Nah kita langsung saja lihat komentar berikut ini. Nah, ini komentar di salah satu feed Instagram kamu nih, ada komentar nih, perasaan udah pakai hijab tapi belum keluar aura muslimahnya. Duh, kayak gimana ya kalau kayak gitu ya? Pasti tuh ada aja gitu netizen yang komentar padahal udah sebaik ini, udah mau berbuat baik gitu ya. Pasti ada aja komentar yang bener banget nyakitin kayak gitu. Nah gimana nih tanggapan kakak Karini dari netizen tersebut? Kalau dari aku sendiri ya, namanya netizen tuh kan bermacam-macam ya kak. Ada yang dukung aku, ada yang netizen kayak cerewet gitu loh, kayak ngurusin banget gitu. Orang tuh pasti ada. Aku tuh udah kayak mewajarkan hal tersebut bakal menimpa ke aku karena ya ini seseorang mau berproses ya mau nggak mau tahu akibatnya, tahu itu bakal dicaci, bakal di ini, bakal dikomentari. Ada resikonya lah pastinya. Ada resikonya, semuanya tuh yang penting nih aku, terus aku pengen berubah ya udah, aku nggak sama sekali menghiraukan gitu, cuma baca-baca doang gitu. Apa sih yang buat mereka kok komen kayak gini, nanti bisa buat motivasi aku untuk lebih baik sih. Harusnya gimana ya, kalau menurut aku sendiri sih mereka tuh harusnya bersyukur gitu loh. Ada kayak gini tuh berarti kayak buat pelajaran juga kan buat mereka. Nah biar termotivasi gitu melakukan hal yang sekiranya apa yang seperti kamu lakukan gitu kan. Nah aku aja beruntung banget nih mengundang kamu di podcast hari ini. Jadi aku kayak wah bener banget, kayak emang bener ada di kisah kayak gitu ya, nggak cuma jadi berhijab tuh nggak cuma asal-asalan gitu. Iya benar, harus hati-hati. Nah selain itu pasti banyak dong, bukan hanya netizen nih, teman kamu juga pasti banyak yang support kan. Nah tapi banyak juga yang mungkin ada teman kamu nih yang nggak suka juga gitu, kayak misal ada apa sih, nggak mungkin dong semua teman kamu itu bilang kalau kamu itu emang udah ke jalan yang positif gitu kan. Nah terus dari teman-teman kamu sendiri nih banyak nih pastikan yang support kamu gitu kan, biar kamu itu tetap istiqomah, tetap nggak putus asa gitu kan. Iya benar, banyak banget sih dari teman-teman aku, terutama teman-teman deket aku. Mereka juga pun kan banyak yang belum berhijab kan, tapi dia selalu kasih hal-hal positif untuk aku lebih baik gitu loh, kayak yang ih kamu kok sekarang berhijab, terus dia menghindar atau mereka gimana tuh enggak gitu loh, tetap kasih sesuatu positif. Itu pun kalau aku ulang tahun apa gimana tuh teman-temanku ngasih kado aku hijab gitu loh, kan mereka udah tahu. Senang banget dong pastinya. Terus awal-awal mereka tahu gitu, aku juga dikasih gitu loh, kasih bingkisan kayak wah ikut senang gitu loh ketika aku belum menjadi lebih baik gitu kan. Nah kadang pertama kali posting pakai hijab nih, nah itu kamu kayak banyak dong yang kaget gitu kan dari netizen yang di luar itu. Nah itu kamu kayak merasa senang apa sedih sih bacain komentar kayak gitu? Apa itu buat motivasi gitu? Iya, balik di awal itu kan karena aku tahu gitu loh netizen tuh gimana. Namanya juga netizen kan, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang positif thinking ke aku, ada yang negatif gitu. Nah kalau aku lihat-lihat komentarnya, kalau yang negatif aku terima aja sih, kayak buat pembelajaran aja ke depannya, buat memotivasi aku, buat aku berubah untuk lebih baik ke depannya. Aku tuh baca satu-satu benar-benar, aku kadang scroll gitu loh, apaan sih komentar-komentar mereka. Nah pasti penasaran kan ya. Tapi ya tetap ada sedihnya kadang, tapi teman-temanku, orang tuaku tetap support gitu. Tetap support. Nah
Nah, akhirnya nih sudah hampir 30 menit nih aku barengan sama Kak Karin bincang-bincang ya. Jadi tadi adalah kisah inspirasi dari Kak Karin yang membawanya menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi dia tuh lebih baik ketika dia udah memakai hijab nih. Nah, semoga ini tidak hanya bermanfaat bagi saya juga, namun juga bermanfaat bagi pendengar semuanya di sore hari ini. Apapun yang membuat kalian merasa lebih baik, lakukan. Selalu dengarkan apapun yang positif dan membuatmu selalu tidak mudah putus asa, seperti itu. Jadikan itu salah satu dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena sejatinya sedih, kecewa, putus asa itu yang membuat adalah diri kita sendiri banget. Terima kasih ya Kak Karin atas waktunya, sudah jauh-jauh dari Jogja ke sini. Terus semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Nah, untuk kalian yang ceritanya mau diangkat di podcast relasi selanjutnya, kirimkan pesan kalian ke Instagram saya. Semoga kalian beruntung menjadi salah satu narasumber yang diundang di podcast yang akan datang. Sebelum aku undur diri, apakah Kak Karin ada pesan nih untuk para pendengar? Kalau dari aku sendiri, sebelum kita mengulur waktu ataupun sebelum kita baru ditimpa masalah ataupun cobaan ataupun umur kita semakin menua nih, kita baik remaja ataupun udah dewasa ataupun udah itu, segeralah menutup diri, segeralah menuju ke jalan yang benar. Jangan menunggu ada masalah gitu ya Kak ya. Dicobalah sama Allah gitu. Baik, baik. Saya akhiri di sini podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.